teman-teman, di kelas kreatif seni itu menyenangkan. Saya akan mengajak teman-teman untuk belajar seni tari. Banyak tari tradisi di berbagai daerah di Indonesia. Dan mempelajari tari tradisi Indonesia sama juga dengan mempelajari masyarakat pendukung tradisi itu. Nah teman-teman, di kelas kreatif seni itu menyenangkan, kita akan mencoba mempelajari dan memahami seni tradisi dari para seniman dan tokoh-tokoh seni tradisi yang luar biasa. Kalian mengikuti kelas kreatif ini sampai selesai ya. Menurut saya, teman-teman semua, seni tari tradisi itu adalah tari-tarian yang berasal dari daerahnya masing-masing. Maksudnya, setiap daerah itu mempunyai ciri khas tari tradisi yang dari turun-temurun berbeda satu dengan lainnya. Seni tradisi adalah sebuah kesenian atau bentuk-bentuk budaya yang hidup di dalam sebuah masyarakat. Dan pada umumnya seni ini tumbuh minimal itu 2 generasi di dalam masyarakatnya. Di Indonesia kita mempunyai banyak sekali bentuk seni tradisi, baik itu seni musik, seni tari, teater, atau bentuk-bentuk seni pertunjukan yang lain. Nah, Indonesia kaya sekali akan bentuk seni tradisi, dan itu juga sampai hari ini kita masih merasakan kekayaan itu. Walaupun ada beberapa bentuk seni tradisi kita yang tergerus, tapi kalau saya melihat bahwa itu masih kuat berada di dalam masyarakatnya. Misalnya, kalau di Jawa ada wayang. Wayang itu juga macam-macam. Ada wayang orang, wayang kulit, wayang golek, dan itu tumbuh sampai hari ini. Bahkan ada karya-karya yang bentuknya baru gitu, lebih modern. Itu tandanya bahwa seni tradisi itu tumbuh dengan pesat dan masih hidup di dalam masyarakatnya. Tari adalah kisah tubuh yang selalu bergerak untuk mencari pemaknaan dalam keindahan dan kebebasan. Jika itu tari tradisi, maka kisah itu beracu pada sejarah atau cerita-cerita yang sudah ada di dalam masyarakat dan tradisi yang sudah ada dalam masyarakat juga. Jadi kalau teman-teman belajar tari tradisi, itu sebenarnya banyak manfaat yang didapat. Antara lain, satu, tari itu kan seperti olahraga. Jadi kita akan berkeringat. Nah, bahkan kalau menari itu kan bisa diibaratkan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bergerak. Ya, beda dengan gerakan-gerakan yang lain. Tuh, jadi ada manfaat kesehatan. Kemudian tari itu olah rasa. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana mengolah rasa supaya kita lebih peka, lebih sensitif, lebih respon dengan lingkungan. Itu salah beberapa manfaatnya belajar tari tradisi. Kemudian juga mengenal tentang keberagaman tari yang ada di Indonesia, karena setiap daerah mempunyai tari-tari tradisi yang berbeda. Itu. Untuk tubuh, manfaat menari tentunya seperti juga olahraga. Menari juga mengolah tubuh
tapi juga mengasah kepekaan rasa kita, karena kita bergerak dengan juga menyesuaikan dengan musik, dan juga dalam gerakan itu kita memaknai si gerakan. Jadi kita tidak hanya berolahraga, tapi mengolah tubuh dengan cara yang lebih holistik, mengisinya dengan sesuatu yang lebih bermakna. Nah, teman-teman sudah mendapat penjelasan mengapa kita mesti belajar tari tradisi kan? Makanya, yuk kita belajar tari tradisi. Persiapan yang dibutuhkan untuk memulai belajar tari tradisi tidak banyak. Yang paling penting adalah suka, ya. Jadi rasa suka itu akan memberi kita motivasi dan membuat kita tidak cepat menyerah pada saat kita menemui kesulitan. Teman-teman harus menyiapkan diri, dalam arti harus siap akan menerima atau akan belajar tari, ya. Selain itu harus juga dipersiapkan misalnya pakaian latihannya, ya. Jadi kan supaya enak bergerak, maka kalian harus memakai kaos, t-shirt yang tidak terlalu ketat, ya, supaya enak. Tapi jangan terlalu longgar sekali, karena kalau terlalu longgar juga nanti bentuk tubuh kalian tidak bisa terlihat oleh guru. Ya. Nah, kalau yang cowok mungkin ya celananya bisa pakai celana yang agak longgar atau training. Cewek pun juga begitu, karena biasanya dalam tari itu bentuk kaki akan terlihat pada waktu kalian memakai celana training, ya. Lalu kemudian kalau memang tariannya itu harus memakai kain panjang, ya harus mulai menyiapkan kain itu. Kemudian selendang atau sampur, ya, selendang itu juga harus disiapkan, tergantung dari tariannya itu dari daerah mana. Kalau misalnya di Jawa kan pasti kebanyakan menggunakan selendang. Lalu properti yang lain, misalnya kalian mau belajar tari Bali, tari dasar pendet misalnya, ya kalian harus membawa bokor, ya. Kalau mau belajar tari gaya Surakarta misalnya, tari Jemparingan atau Srikandi Mustakaweni, kalian harus bawa properti gendewa, ya, busur tuh, ya. Lalu banyak hal properti yang dimana kita harus siapkan sebelum kita belajar nari. Kalau yang dari daerah Minang misalnya mau tari piring, ya, menyiapkan piringnya yang akan dipakai untuk menari, gitu. Jadi ini kaitannya dengan tari apa yang akan dipelajari. Jadi properti dan perlengkapan juga harus dipakai. Kemudian pemanasan itu penting, ya. Jadi sebelum kalian mulai menari harus pemanasan, karena kalau kurang pemanasan nanti akan berakibat terkilir. Misalnya terkilir di leher atau terkilir di persendian yang lain, pundak dan sebagainya, pinggang, ya, kadang-kadang itu kasusnya sering di pinggang, kakinya juga gitu kan, pegel-pegel. Jadinya memang harus warming up itu atau pemanasan sangat penting. Sebenarnya tujuannya adalah untuk melenturkan bagian tubuh kita, sehingga kalau dalam menari, karena kalau menari itu kan seperti tangan pun juga ada gerakannya, jari-jari ada pose-pose mudras tertentu, ya. Lalu hampir setiap persendian kalau kita menari itu akan bergerak. Jadi kalau tidak dipanasi dulu, misalnya dari ruangan ber-AC itu kan kaku-kaku kan, langsung bergerak gitu, nanti bisa salah urat. Karena saya sudah mengalami sendiri. Teman-teman bisa mempelajarinya melewati YouTube, tapi lebih baik ketika teman-teman memang datang ke kelas tari atau sanggar atau komunitas. Nah, di sana teman-teman akan bertemu dengan guru-guru yang memang ahli dan akan mengajarkan teman-teman dari dasar atau basic apa yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu. Dan tentu saja kalau di sanggar, komunitas atau sekolah tari, mereka punya aturan sendiri. Nah, inilah kesempatan teman-teman belajar masuk ke lingkungan yang berbeda dari lingkungan sekolah yang sangat mainstream atau sekolah biasa.
Kemudian juga buku catatan dan ballpoint ya, karena nanti kalian akan menulis urut-urutan dari tarian itu untuk mempermudah. Nah, kalau sekarang bisa juga dengan video lewat handphone ya, jadi di video nanti tariannya, di rumah bisa dipelajari sendiri. Ya, itu salah satunya. Karena kalau kalian mau belajar menari hanya lewat YouTube itu boleh, tetapi beda hasilnya dengan kalian belajar menari langsung dengan gurunya. Karena guru ini akan membetulkan lekuk-lekuk atau membetulkan letak dari posisi kalian menari, misalnya posisi tangan harusnya di sini ya. Kalau kita hanya melihat YouTube sebenarnya kok di sini. Nah, tapi rasanya bagaimana kan nggak bisa. Tapi kalau ada guru kan guru akan meletakkan pasnya di sini. Lalu tekukannya sejauh apa itu nanti guru akan membetulkan. Nah, itu lebih efisien. Tapi kalau di dalam situasi pandemi memang ya ini masih kendala. Jadi sementara kalian lewat YouTube oke lah. Tapi jangan itu dijadikan seperti segalanya. Jangan dianggap bahwa lewat YouTube itu kalian sudah mendapatkan semuanya, belum. Hanya teknik saja secara teknis dan juga urut-urutan atau struktur dari tarian. Tapi kalau masalah penjiwaan, masalah hal-hal yang kaitannya dengan energi menari itu memang harus langsung dengan guru. Sebetulnya belajar menari, kalau tadi saya sampaikan teman-teman harus datang ke sekolah tari, ke komunitas tari atau sanggar. Tapi belajar menari itu tidak hanya di tempat itu, tapi ada tempat-tempat yang lain. Misalnya sering menonton pertunjukan tari atau pertunjukan-pertunjukan tari yang secara virtual, itu akan menambah perbendaharaan. Dan teman-teman semakin paham apa itu tari dan bagaimana tubuh teman-teman seharusnya ketika bergerak. Nah, pengalaman itu akan masuk dan itu dengan sendirinya akan diolah dan teman-teman akan menjadi lebih menyenangi proses belajar itu. Dari penjelasan tadi, teman-teman sudah mulai belajar tari tradisi. Belajar tari tradisi bisa di sanggar, di sekolah, dan bisa belajar di mana saja. Yang penting tidak boleh malas. Dan belajar tari tradisi itu harus dengan gembira. Sambil belajar tari tradisi, kita juga belajar banyak hal. Kita coba membahas apa perbedaan seni tari tradisi dengan tari modern. Tadi seni tari tradisi saya sudah menyampaikan bahwa itu adalah bentuk tari yang sudah hidup minimal 2 generasi di dalam masyarakatnya. Dan itu secara tidak langsung sudah diakui dan masyarakat merasa memiliki itu. Nah, kemudian apa itu seni tari modern? Nah, seni tari modern itu adalah bentuk tari yang muncul ya di era-era baru gitu ya. Dia disebut modern karena dia sesuatu hal yang baru yang masuk. Nah, itu kalau di Indonesia kita memiliki di tari-tari itu banyak sekali. Misalnya kita memiliki hip hop yang kita tahu yang masuk. Kemudian ada K-pop yang teman-teman senangi tentu saja. Dan kemudian ada salsa, break dance, dan banyak lagi yang lain gitu. Kalau kita akan membedakan antara tari tradisi dan modern, itu antara lain kalau tari tradisi itu adalah tarian yang sudah merupakan peninggalan turun-temurun ya. Jadi setiap daerah punya tari tradisi yang berbeda-beda ya, tergantung atau sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Jadi misalnya tari-tarian dari daerah Jawa Tengah, kita bicara Jawa Tengah, itu kalau kita bicara tari tradisi yang dari keraton, ada yang gaya Surakarta dan
Yogyakarta. Kalau kita bicara tari rakyat, ada daerah-daerah dari daerah Banyumas misalnya. Kemudian ada juga dari tari rakyat dari Dieng, ya, yang disebut lengger. Jadi kalau di Dieng itu lenggernya lengger topeng, kalau di Banyumas itu lengger saja istilahnya. Nah, semacam itu kan. Jadi setiap daerah punya ciri khas yang berbeda-beda. Jadi biasanya kita sebagai generasi muda tinggal meneruskan atau belajar dengan apa yang sudah ditinggalkan dari para seniman pendahulu, ya. Karena kalau zaman dulu kan belum ada sekolah tari, jadinya kan seniman-seniman tari itu bisa dikatakan otodidak atau turunan dari generasi ke generasi, dari guru ke murid, murid ke muridnya lagi dan sebagainya gitu itu. Kalau tari modern itu biasanya agak berbeda, karena kalau tari tradisi kan pasti cenderungnya musik pengiringnya pun ataupun kostumnya sesuai dengan adatnya masing-masing, ya. Nah, sedangkan kalau tari modern itu bisa lebih bebas dan itu kadang-kadang terpengaruh dari budaya-budaya barat. Tapi sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan, ada yang sering disebut tari kreasi baru, ya. Kalau kreasi baru itu cenderungnya kebanyakan masih punya akar-akar tradisi atau pengembangan dari tari-tari tradisi, tapi dibuat komposisi yang baru. Musiknya pun kadang-kadang dibuat yang baru, ya. Kalau modern biasanya cenderungnya sudah pakai musik-musik diatonis iringannya, itu kan terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar, entah itu dari Asia di luar Indonesia atau dari Eropa atau dari Amerika. Kalau teman-teman melihat sekarang lewat YouTube, ya, karena gampang lewat YouTube, tentang keberagaman tari tradisi yang ada di Indonesia, ya. Katakanlah kalau di Jawa Tengah itu, di Jogja ada tari, misalnya tari serimpi atau tari bedoyo, ya. Di Solo juga ada tari golek, tari misalnya Srikandi Mustokoweni, ya. Kemudian di Banyumas ada tari lengger. Kemudian di Jawa Timur ada tari Beskalan Putri di daerah Malang. Lalu ada tari Tayuban Tulungagung misalnya, ya. Ada reok dok-dok, reok dari Tulungagung. Ada reok Ponorogo, nah lain ya, reok dok-dok dan reok Ponorogo. Nah, kalau kita amati setiap daerah ternyata punya kesenian atau tarian yang berbeda-beda karena tradisinya berbeda-beda. Bahkan kalau kita melihat logatnya mereka berbicara pun dialognya beda-beda antara Banyumas, Jawa Tengah yang Jogja Solo dengan daerah-daerah pesisir pinggiran, ya. Itu juga berbeda. Jadi itu yang menyebabkan bahwa Indonesia itu punya seni budaya atau tradisi yang beragam, yang berbeda dengan satu dengan lainnya, ya. Kalau kita bicara Jawa pun ada, Jawa Tengah pun sudah banyak sekali bedanya. Jawa Timur juga begitu. Ada gaya yang tadi juga saya singgung, ada reok dari Ponorogo, kemudian ada topeng Malang, ada Madura, ada gaya Banyuwangi, ada Situbondo. Situbondo lagi mempromosikan tarian baru yang baru saja di koreografi. Kemudian ada juga kita bicara daerah luar Jawa, misalnya di Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu jenisnya macam-macam. Nah, itulah yang disebut bahwa seni tradisi di Indonesia sangat beragam dan itu merupakan identitas bangsa Indonesia. Karena saya pengalaman belajar tari di Jepang misalnya, kemudian di India, di Tiongkok, itu berbeda sekali keragamannya. Misalnya kalau saya ambil contoh di Jepang, Jepang itu hanya ada gaya Jepang sendiri dan gaya Okinawa yang memang cukup berbeda, agak jelas perbedaannya. Tapi pada umumnya dari daerah-daerah di seluruh Jepang itu pasti akan kostumnya kimono khasnya. Misalnya kita lihat kimono. Kemudian musiknya pasti akan ada samisen, ada kendang, ada seruling dan sebagainya. Kemudian ada vokal juga. Dan mirip-mirip. Kalau kita hanya mendengarkan musik masih tahu nih dari Jepang, ya. Entah itu seni kabuki, entah itu takarasuka,
entah itu no drama atau nihon buyo, itu semuanya mirip-mirip. Secara ini benang merahnya adalah Jepang. Tapi coba kalian lihat Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua sana, Sabang Merauke, aduh ya ampun, nggak ada yang sama sayang ya. Jadi itu yang sebenarnya merupakan identitas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kalau kita belajar menari dan ingin menekuni tari, tentunya kita harus belajar dari akar dulu. Dan tari tradisi adalah akar kita. Seperti misalnya, kalau kita mempelajari seni lukis dan kita ingin atau tertarik untuk mempelajari gaya kubisme seperti Picasso, kita tetap harus belajar anatomi tubuh manusia secara proper, secara betul. Jadi tari tradisi itu seperti itu. Kita harus bisa dulu mempelajari atau menguasai dulu tarian yang merupakan akar budaya kita, barulah kita nanti lanjut ke tari-tari modern seperti hip hop dan sebagainya. Teman-teman harus menyadari bahwa kalau kita mau belajar tari, itu yang paling tepat adalah mempelajari tradisi dulu. Karena tari tradisi itu punya akar yang kuat, ya. Mereka punya teknik-teknik gerak yang spesial. Jadi misalnya ada gerak-gerak jari tangan kalau di Jawa, ya. Kemudian ada gerakan-gerakan step atau langkah kaki yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga kalau sudah menguasai teknik-teknik tari tradisi, untuk belajar yang modern akan lebih mudah. Karena sudah punya bekal yang kuat. Dan itu adalah akar budaya yang harus kalian ketahui. Tradisi itu, ya. Jadi nanti kalau sudah menguasai gerakan tradisi, mau membuat yang modern, yang kemana-mana sudah gampang karena tubuhnya sudah terbentuk, ya. Jadi luasnya itu tidak akan muncul, jadi tidak kaku, ya. Kalau udah biasa luas begini, nanti mau bergerak yang patah-patah gini misalnya, nah gitu, itu juga akan lebih mudah. Karena kalau kalian belajar modern dulu belum tentu bisa menarikan tradisi, ya. Kalian udah biasa yang modern gini, kemudian menari tradisi yang harus sabar, harus lembut, waduh, itu sangat-sangat ekstra keras untuk belajarnya dan tidak gampang. Jadi lebih mudah menguasai tradisi dulu, mau ke modern manapun, it's okay. Nah, di samping teman-teman tahu dan suka tari modern, teman-teman tidak boleh melupakan tari tradisi. Gitu ya? Dino iki pojok kampung nyopo reka maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek Meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo ora dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedaden nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Harmoni hubungan industrial pekerja dan pengusaha adalah kunci dan kesejahteraan bersama. Sampaikan harapan Anda terkait hubungan industrial di sekitar Anda dalam video pendek dalam rangka May Day 2025. Total hadiah jutaan rupiah. Berikut persyaratannya. Kirim karya video dan identitas diri melalui link video Beauty konten video May Day 2025 paling lambat 27 April 2025.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo, tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene tul jenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, guyub makaryo. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% pemilihan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, guyub makaryo, Jawa Timur tambah joyo.
Anda di Jelajah Kuliner. Dan saya masih akan merekomendasikan Anda tempat nongkrong asyik tentunya sambil kulineran selama 1 jam ke depan, dan inilah Jelajah Kuliner. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat nongkrong kekinian di Strawberry Cafe. Dan tempat ini selalu menghadirkan konsep dan juga tema yang unik bagi para pengunjungnya. Salah satunya Anda masih ingatkah dengan drama serial Squid Game? Nah, cafe ini pernah menghadirkan suasana dari Squid Game untuk para pengunjungnya. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan jaket yang saya gunakan dan juga algojo yang ada di belakang saya. Yep, bener banget. Ini berasal dari serial drama Korea Selatan Squid Game yang lagi happening banget. Di Jakarta, kalian juga bisa loh bermain ala Squid Game. Sekarang saya mau mencoba, langsung aja kita masuk ke dalam. Come on, algojo! Sebagian dari Anda tentu tak asing mendengar kalimat Mugungwa kocipit semnida. Ya, kalimat tadi diucapkan oleh boneka raksasa dalam permainan lampu merah, lampu hijau di serial drama Korea Squid Game. Sensasi bermain ala Squid Game ditawarkan salah satu kafe di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat sejak sepekan terakhir. Untuk bermain perlu 10 orang dengan durasi 30 detik. Beberapa pekerja kafe pun berperan sebagai boneka perempuan raksasa dan petugas berseragam merah untuk menghukum peserta yang tereliminasi. Tergantung eventnya ya. Kalau memang eventnya lagi ngehipnya ada lagi yang baru, ya kita langsung buat. Ya ini kan baru kita langsung cepet-cepet bikin, kita persiapan langsung cepet, gerak cepet. Jika lolos permainan pertama, Anda bisa menuju ke lantai 2. Permainan selanjutnya yaitu dalgona atau popki. Pemain harus mengukir permen gulali tanpa merusak bentuknya. Tentu saja gerak-gerik Anda diawasi petugas berseragam merah. Permainan terakhir adalah kelereng yang dilakukan berpasangan. Masing-masing pemain diberi 10 kelereng dan harus merebut milik lawan dengan menebak jumlah kelereng ganjil atau genap. Ganjil. Yeay. Oke, saya adalah pemenang terakhir dari game kelereng ini. Dan bagi Anda yang ingin merasakan sensasi bermain ala Squid Game, langsung aja datang ke Cafe Strawberry Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang kalah harus ditembak. Algojo, tembak. Konsep kafe ala Squid Game tentu menarik perhatian masyarakat. Jumlah pengunjung kafe naik 4 kali lipat terutama saat akhir pekan. Aku sendiri datang sini karena emang tahu kalau kafe ini ternyata ngikutin event Squid Game. Jadi penasaran gitu, kayak apa sih permainannya kalau kita ngerasain sendiri. Terus suasana kafe ini juga kelihatan menarik ya, dengan hiasan-hiasan cerah gitu. Terus menu-menunya juga tampilannya menarik banget gitu. Seru banget sih, karena kita bisa ketawa-ketawa, bisa ngerasain gimana rasanya Squid Game yang kayak di film gitu. Lagi hype juga sih. Agak deg-degan sih karena rintangannya banyak banget gitu, terus ada batu-batu gitu. Setelah bermain, Anda bisa menikmati aneka hidangan yang dihias menarik. Bagi Anda yang ingin datang, Cafe Strawberry buka setiap hari, pukul 12 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Yuli Harisman, Devri Novaldi, JPM TV. Tadi sudah ada kafe bermain dengan suasana ala Squid Game, pemirsa. Kali ini saya ajak Anda berolahraga sambil menikmati makanan Nusantara dan juga meminum kopi. Kira-kira olahraganya apa ya? Yuk kita lihat liputannya berikut ini.
Jika kebanyakan orang datang ke kedai kopi untuk menikmati kopi serta nongkrong bersama teman dan keluarga, namun kini hadir sebuah konsep kedai kopi yang tidak hanya untuk sekadar duduk sambil ngopi saja, karena di kedai ini para pengunjung juga bisa berolahraga. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop adalah sebuah kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan yang menghadirkan mini golf bagi para pengunjung. Konsep yang diusung kedai kopi ini terbilang unik dan dinilai cocok terlebih di tengah pandemi virus corona, di mana orang-orang harus banyak berolahraga agar badan tetap bugar. Kan waktu itu masih pandemi, jadi kita berpikir ini orang-orang mungkin kita harus suguhkan dengan aktivitas luar ruangan yang lebih menarik atau unik. Dan akhirnya juga salah satu partner kita ada yang memang hobi untuk golf ya. Nah, waktu itu kita lihat bahwa mini golf ini belum, atau golf ini udah banyak sebetulnya, driving dan golf, tapi belum ada tempat yang menyuguhkan mini golf. Dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan tidak ada tempat komersil yang menyuguhkan mini golf yang memang semacam skala kecilnya dari golf yang beneran gitu. Nah, dan juga kita kombinasikan dengan coffee shop. Kedai kopi dan mini golf ini berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi, membuat siapapun leluasa berkunjung di sini. Mini golfnya terdapat 18 hole. Bisa dibilang mini golf di Kolepa seperti miniatur lapangan golf, karena aturan bermain di mini golf ini mengadaptasi peraturan bermain golf di lapangan. Untuk setiap pengunjung yang ingin bermain golf, akan dikenakan biaya bervariasi, yakni Rp80.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Rp100.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 14 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan Rp150.000 per orang untuk weekend atau hari libur dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain mini golf, kedai kopi ini menghadirkan beragam menu makanan dan minuman mulai dari Rp15.000 sampai Rp45.000. Beberapa orang dewasa lebih prefer non-coffee. Nah, yang non-coffee yang kita tawarkan ada mocktail dari sirup dan soda, dan kemudian ada campuran dari buah-buahan juga. Kalau makanan? Kalau makanan favorit kita di sini ada ayam sambal matah dan nasi goreng sate taichan. Ya, itu yang paling sering customer pilih untuk menemani mereka main golf. Gitu. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop menjadi alternatif tempat yang cocok untuk Anda yang ingin berolahraga dilanjutkan kulineran. Devi Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Hubungan industrial pekerja dan pengusaha adalah kunci dan kesejahteraan bersama. Sampaikan harapan Anda terkait hubungan industrial di sekitar Anda dalam video pendek dalam rangka May Day 2025. Total hadiah jutaan rupiah. Berikut persyaratannya. Kirim karya video dan identitas diri melalui link video BLT konten video May Day 2025 paling lambat 27 April 2025. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok Kustul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tul cetak. Nonton sampe dijamin panak CTV. Pemirsa, beberapa tahun terakhir ini kedai kopi ini banyak sekali bermunculan. Tapi jarang sekali kan kita menemui ada kedai teh. Nah, padahal teh ini menjadi minuman favorit bagi sebagian masyarakat, termasuk saya juga nih. Untuk itu, saya rekomendasikan Anda kedai teh yang berada di daerah Tangerang Selatan.
soal kedai kopi udah banyak menjamur ya di berbagai daerah di Indonesia. Tapi soal tea house belum banyak nih. Tapi saya menemukan salah satunya di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sekarang saya ingin mencoba sensasi menikmati teh secara langsung. Yuk. Tahukah Anda, Indonesia memiliki ragam jenis teh? Tak sebatas teh hijau dan jasmin. Teh pun tak hanya bisa diolah menjadi es teh atau teh susu semata. Namun, dapat dikreasikan dalam tampilan menarik dan rasa yang khas. Seperti di Tea House atau kafe teh di kota Tangerang Selatan, Banten. Kafe ini baru berdiri Januari 2021 lalu, menawarkan 41 jenis teh dari Pulau Jawa dan Sumatera. Menu teh yang ditawarkan juga beragam, mulai dari teh seduh hingga kreasi teh kekinian seperti Ocean Margariti, perpaduan teh hijau, serai, jahe, lemon, dan seduhan bunga telang. Owner itu tergerak hatinya karena melihat petani teh kita itu mendapat upah yang amat sangat minim. Sehingga mereka tercetuslah untuk membuat yang namanya specialty tea gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita hanya bergerak di hulu, nggak ada yang bergerak di hilir, maka percuma aja, sama aja. Makanya kita mulai mengenalkan teh ini yang biasanya kita ekspor, and then kita kenalkan langsung ke masyarakat gitu. Di sini Anda tak sebatas minum teh, namun bisa mendapat pengalaman menyeduh teh dengan mengikuti kelas Fanti Testing atau seni icip-icip sambil belajar mengenal jenis teh, didampingi seorang baristi dengan biaya 100.000 hingga 150.000 per orang untuk durasi 3 jam. Sebelum kelas dimulai, jangan lupa memilih jenis teh. Saya memilih teh jeda, perpaduan bunga telang, lavender, chamomile, dan mawar. Proses menyeduh teh dimulai dari sterilisasi teapot dengan air panas bersuhu 78 derajat Celcius. Kemudian masukkan teh jeda, seduh dengan air panas, dan tunggu 3 menit. Oke, Mas Fajar, ini teh jeda saya lagi nunggu 3 menit. Nah, ini bisa dijelaskan apa sih manfaat dari teh jeda ini, Mas? Nah, manfaat dari teh jeda ini, dia juga seperti namanya, jeda. Bantu buat kita untuk istirahat gitu. Terus juga bantu juga untuk merawat kulit, sama mungkin yang mengidap kanker itu cocok juga. Dan untuk anak-anak mungkin ini aman gitu, karena dia kadar kafeinnya hampir 0%. Tentu, konsep yang diusung mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan mencoba ragam teh Nusantara. Saya sih untuk yang ketiga kalinya di sini. Saya tadi pesan tea grass green ya, lemon grass green namanya, lemon grass green. Ya rasanya mana enak sih. Rasanya oke, ya baunya wangi, terus bikin kita rileks karena ada macam-macam teh ya. Jadi kita pilih yang ya sesuai dengan usia kita gitu, bikin sehat. Aku udah 3 kali kesini. Alasannya karena satu aku suka ambience-nya, terus aku juga suka teh kebetulan. Terus mereka provide banyak jenis teh gitu kan. Terus ya nyaman aja buat kerja di sini jadinya. Untuk harga teh dijual bervariasi, mulai Rp25.000 hingga Rp150.000 yang dapat diminum beramai-ramai. Nah, tunggu apa lagi? Datang dan rasakan sendiri bersantai di kafe teh. Ini menjadi pengalaman pertama saya mencicipi teh dengan cara yang berbeda. Di tempat yang nyaman, hati senang, pikiran pun tenang. Saya mau lanjut minum teh saya dulu. Yuli Horisman, Seto Pratomo, JPM TV. Pemirsa, jika tadi ada teh di sebuah kedai teh, kali ini saya akan menghadirkan kopi bagi Anda para pecinta kopi. Ada sebuah kedai kopi atau olahan kopi yang terdapat di Desa Cikadeyen, Kabupaten Pandeglang bernama Kopi Gentong Pusaka. Kopi ini diolah oleh warga setempat masih dengan cara tradisional.
Desa Cikaduyun yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten selama ini dikenal dengan wisata religi. Namun warga desa Cikaduyun ternyata juga punya olahan khas, yakni kopi yang diberi nama kopi gentong pusaka. Kopi gentong diolah secara tradisional oleh warga desa Cikaduyun. Menurut Abrori, salah seorang pembuat kopi gentong pusaka, biji kopi pilihan yang dipetik langsung kemudian dijemur hingga kering dan disangrai hingga harum. Kopi kemudian digiling hingga benar-benar halus sebelum bisa disajikan. Namun Abrori mengaku masih kesulitan dalam mengemas kopi khas desa asal Pandeglang tersebut. Karena sifatnya belum ada packaging, ini hanya bentuk kertas kopi. Cuman yang lebih praktis untuk sementara ini kita buat yang ukuran 250 gram. Jadi ukurannya ini 250 gram ya, hal seperti ini. Harapan untuk ke depan ya memang untuk kelanjutannya untuk memperdayakan masyarakat, karena saya potensinya ya bergelutnya dulu di bidang kopi, terus jadi salesman. Insya Allah kalau sekiranya udah booming, udah berjalan lancar, ya saya akan dikembangkan untuk masyarakat. Cita rasa kopi khas Cikaduyun yang menjadi ikon daerah di Pandeglang, Banten ini diyakini mampu bersaing dengan kopi olahan lainnya dan patut untuk dilestarikan karena menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Telcenak. Nonton sampai dijamin penak CTV. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh. Terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler, ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Minumannya ya. Nah kalau ini menunya apa ini Mbak? Yang itu New York Stick Kak. Ini menu utama kita. Menu Strawberry Cafe. Ini menu andalan di Strawberry Cafe. Oke. Aku mau nuang ininya biar berasap ya. Oh gitu. Oke. Wow, bentuknya unik dan langsung keluar asapnya ya. Oke, nah pemirsa, kali ini saya akan menghadirkan atau merekomendasikan roti gambang dan juga bimbam. Nah, Anda masih ingat nggak 2 roti ini? Ya, betul sekali, inilah roti Tan Ek Chuan. Nah, toko roti ini masih terus eksis hingga saat ini, bahkan di tengah hadirnya toko roti kekinian. Kelezatan sepotong roti bertahan di tengah sengitnya persaingan. Bagi warga Jakarta, Bogor, dan Tangerang, nama toko roti satu ini tidak asing lagi. Ya, toko roti Tan Ek Chuan. Toko roti Tan Ek Chuan merupakan salah satu toko roti tertua yang ada di Indonesia. Toko roti ini pertama kali berdiri di Bogor pada 1921.
Pada 1955, toko roti Tan Ek Chuan pertama kali dibuka di Jakarta. Di Tan Ek Chuan Jakarta itu berdiri tahun 1955 di Cikini. Sebelumnya tahun 1921 itu memang didirikan di Bogor. Dari 1955 sampai tahun 2000 dikelola oleh anak dari Tan Ek Chuan yang Tan Kim Hai, itu di Jakarta. Mulai tahun 2000 saya mengelola roti Tan Ek Chuan dan kita memindahkan lokasi dari Cikini ke Ciputat ini. Meski industri roti di Indonesia terus berkembang beberapa tahun terakhir, khususnya industri roti kekinian, tidak membuat roti masa lalu kalah dalam persaingan. Roti-roti yang dihasilkan pabrik roti Tan Ek Chuan tidak menggunakan bahan pengawet. Ini menjadi salah satu pembeda roti Tan Ek Chuan dengan roti kekinian. Yang dibuat oleh Tan Ek Chuan itu dia lebih padat, lebih lembut, dan secara kualitas itu lebih bagus dibanding roti modern. Karena roti modern itu roti yang fermentasinya itu paling nggak lebih lama atau lebih gede daripada roti zaman dulu. Jadi kalau dimakan roti modern itu dia lebih mengena gitu udaranya. Tapi kalau roti zaman dulu, roti jadul yang dibuat oleh Tan Ek Chuan itu dia lebih padat, lebih soft. Jadi secara kualitas kalau menurut saya lebih bagusan untuk roti zaman dulu. Toko roti Tan Ek Chuan mempertahankan resep-resep legendaris yang turut menjadi ciri khasnya, seperti roti gambang, nogat, hingga roti bimbam dengan kualitas dan cita rasa yang tidak berubah. Ada roti nogat. Roti nogat itu juga roti yang udah lama gitu kan. Kemudian kita ada roti gambang. Roti gambang kita itu cukup legendaris lah. Kualitasnya mungkin berbeda dengan yang lain. Kemudian kita ada satu roti yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Itu roti bimbam. Ya kan? Nah, roti-roti itu masih bertahan. Dan kita masih mempertahankan roti-roti itu dari zaman dulu sampai saat ini. Dengan kualitas yang masih sama. Dalam produksinya, toko roti Tan Ek Chuan masih menggunakan alat pembuat roti yang usianya telah puluhan tahun. Seperti mesin pembuat roti tawar, mixer, timbangan, dan berbagai alat pembuatan roti lainnya. Alat-alat ini rata-rata dibuat sebelum 1950. Penggunaan alat-alat ini dipadukan dengan mesin modern untuk mempercepat proses produksi. Dalam satu hari, toko Tan Ek Chuan dapat memproduksi 10.000 potong roti dengan 30 varian. Roti juga dipasarkan dengan gerobak agar para penikmat roti Tan Ek Chuan dapat membeli tanpa harus ke toko roti. Banyak nih alasannya kenapa kita masih pakai gerobak. Meskipun kita juga udah ada motor sekarang juga. Tapi gerobak ini gini, gerobak ini kan merupakan sesuatu yang jadul, satu. Kemudian dia green kan, nggak ada bahan bakar, nggak ada polusi gitu. Dan dia cukup kecil sehingga bisa masuk ke gang-gang. Begitu. Tapi untuk di tempat-tempat yang modern juga masih unik. Cita rasa roti Tan Ek Chuan seolah mengajak penikmatnya bernostalgia ke masa lalu. Jeffrey Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Jika tadi ada roti Tan Ek Chuan yang legendaris di Jakarta, selanjutnya ada roti Kamang nih pemirsa. Roti ini sudah dikenal dan sudah banyak yang tahu bagi warga Manado. Toko roti ini sangat legendaris, bahkan sudah ada sejak 1960-an. Namanya Stevi, biasa disapa dengan sebutan Om Stevi, penjual roti Kamang di kota Manado. Ia mengaku sudah menjajakan roti Kamang sejak 30 tahun silam.
Roti kamang diproduksi awalnya sejak sekitar tahun 1960-an oleh Om Agus Pola dan Om Tetu Mangare di Lorong Pencak sekitaran Boulevard, atau saat ini dikenal dengan nama Jalan Pierre Tendean. Om Stefi menuturkan, awal menjual roti yang dalam bahasa daerah pedalaman artinya berkat ini, ia memiliki puluhan rekan kerja. Namun seiring berkembangnya zaman, kini hanya ia dan seorang rekannya yang bernama Om Lius yang masih rutin menyapa warga Kota Manado dengan dentingan lonceng sepeda mereka menjual roti kamang. Roti ini 30 tahun ada. 30 tahun? Iya. Dari harga berapa itu rotinya dulu, Om? Kalau itu dari harga paling roti begini 75 perak dulu. 75 perak rupiah. Iya. Sekarang 7.500. Iya. Kalau satu hari begini, Om, boleh laku berapa bungkus ini, Om? 120 sekian. 120 bungkus ya? Iya. Terus penjualnya ada banyak ya, nggak cuma Om ya? Kalau dulu banyak, mas sekarang kurang tinggal 2. Oh, tinggal 2 penjual? Cita rasa yang tak berubah sejak awal diproduksi menjadi kekuatan roti kamang, atau yang biasa disebut dengan roti kampung dulu-dulu. Stefi menambahkan, jika kelebihan roti kampung selain sudah terkenal dan akrab di lidah warga Kota Manado, adalah karena diproduksi secara alami tanpa bahan pengawet. Nah, apakah Anda juga termasuk pelanggan roti kamang atau tertarik untuk mencoba roti legendaris asal Kota Manado ini? Biasanya Om Stefi melintas jalanan Kota Manado sejak pagi hingga sore hari. Queen Simatau melaporkan untuk Kawa Nuaha TV. Biasanya kulit buah naga kan dibuang gitu aja ya pemirsa, nggak mungkin kan kalau dimakan. Tapi ternyata kulit buah naga ini bisa diolah menjadi tepung roti dan juga campuran jus loh pemirsa. Dan ternyata kulit buah naga ini sangat baik bagi pencernaan dan kaya akan vitamin. Sering berakhir menjadi limbah, kulit buah naga rupanya bisa diolah menjadi produk lain yang baik untuk dikonsumsi. Tak hanya buahnya saja yang kaya nutrisi, kulit buah naga yang bersisik namun lembut ini kaya serat. Di tangan seorang koki, Robi Briliantino, limbah kulit buah naga ini disulap menjadi tepung. Untuk mengolahnya, kulit buah naga dipotong kecil, lalu dicuci bersih. Potongan kulit kemudian direbus. Setelah layu, kulit dikeringkan menggunakan alat khusus hingga kadar airnya menghilang. Yang saya buat sementara ini cookies, tepung-tepungnya ini saya jadikan cookies. Sekarang kan banyak ya, ada yang nggak boleh makan gluten, terus jadi ada gulanya harus rendah, ini menurut saya cocok. Hasil olahan bisa digunakan menjadi bahan pembuatan roti. Selain itu, jika dicampur dengan air, bisa menjadi smoothies atau jus. Dengan kadar gula yang rendah, tepung ini cocok bagi mereka dengan penyakit diabetes. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. CTP 100% con Evo